Halo, perkenalkan nama saya Gemilang Paskayuda Hanggewa dengan akhir NIM 2407 1101 0538. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, objek, sifat, hakikat, dan sumber hukum ketenagakerjaan. Oke, yang pertama ada objek hukum ketenagakerjaan. Objek dalam hukum ketenagakerjaan merupakan elemen fundamental yang menjadi titik fokus pengaturan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Secara umum, objek hukum ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja, mulai dari proses perekrutan, pelaksanaan, pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Hubungan kerja ini lahir dari perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan menjadi dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, perjanjian kerja menjadi salah satu objek utama dalam hukum ketenagakerjaan, karena di dalamnya tercantum ketentuan mengenai jenis pekerjaan, upah, waktu kerja, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap pekerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kondisi kerja yang layak, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, cuti, dan hak maternitas yang semuanya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Objek lainnya adalah perlindungan hukum terhadap pekerja, terutama dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Dalam konteks ini, hukum ketenagakerjaan menyediakan mekanisme penyelesaian seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase serta pengadilan hubungan industrial sebagai forum penyelesaian akhir. Serikat pekerja dan organisasi buruh juga termasuk dalam objek hukum, karena keberadaannya berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan menjadi mitra dalam perundingan kolektif dengan pengusaha. Tak kalah penting, hukum ketenagakerjaan juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum melalui sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan seperti pelanggaran upah minimum, kerja paksa, atau diskriminasi di tempat kerja. Dengan demikian, objek hukum ketenagakerjaan tidak hanya bersifat normatif dan kontraktual, tetapi juga sosial dan protektif. Ia berfungsi sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pengusaha, dan hak-hak dasar pekerja. Dalam era globalisasi dan perkembangan, objek hukum ketenagakerjaan juga semakin kompleks, mencakup isu-isu baru seperti digital, fleksibilitas kerja, dan perlindungan terhadap pekerja informal. Dalam konteks ini, hukum ketenagakerjaan menyediakan mekanisme penyelesaian seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase serta pengadilan hubungan industrial sebagai forum penyelesaian. Yang berikut kita akan masuk ke sifat hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan dalam konteks hubungan industrial memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari cabang hukum lainnya. Hukum ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga sosial dan protektif, karena bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai alat untuk mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Secara lebih rinci, sifat hukum ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada sifat protektif, untuk melindungi pihak yang lemah. Yang kedua sifat imperatif dan semi-imperatif. Yang ketiga ada sifat sosial dan keadilan. Dan yang keempat sifat dinamis dan responsif. Dan terakhir ada sifat tripartit dalam hubungan industrial. Berikut kita masuk ke hakikat hukum ketenagakerjaan. Hakikat hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari sistem hukum nasional terletak pada fungsinya sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam kerangka hubungan industrial. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara ekonomi. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat protektif dan sosial. Ia dirancang untuk melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang seringkali memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai regulasi yang mengatur upah minimum,
waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk peraturan dan norma yang menjadi dasar pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama yang mengikat secara nasional. Yang kedua, perjanjian kerja, kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, konvensi dan perjanjian internasional. Indonesia sebagai anggota International Labour Organization atau ILO telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang menjadi bagian dari hukum nasional. Yang keempat, ada jurisprudensi, itu putusan pengadilan khususnya dari pengadilan hubungan industrial yang menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa di masa depan. Yang berikut ada kebiasaan dari praktik industri, praktik yang telah berlangsung lama dan diterima oleh kedua belah pihak dalam dunia kerja selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Dan berikut ada kode etik dan peraturan internal perusahaan, aturan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengatur perilaku kerja, disiplin, dan tata tertib di lingkungan kerja. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui pembahasan mengenai objek, sifat, hakikat, dan sumber hukumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat protektif, sosial, dan dinamis. Objek hukum ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek hubungan kerja, mulai dari perjanjian kerja, pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sifat hukum ketenagakerjaan yang imperatif dan protektif menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sebagai pihak yang rentan dalam hubungan kerja. Hakikatnya sebagai instrumen keadilan sosial, menegaskan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat beragam, mulai dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, hingga kebiasaan dan praktik industri. Keberagaman ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan bersifat kompleks dan multidimensi, serta menuntut pemahaman yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap objek, sifat, hakikat, dan sumber hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.